Skor hasil akhir PSM Makassar versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2024-2025. Pelatih Persib Bojan Hodak terang-terangan akui kualitas permainan PSM Makassar sampai berani bicara hal tak terduga begini di depan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Ini kronologi selengkapnya. Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar, akhirnya berani jujur ke publik kagumi kualitas luar biasa hebat Persib Bandung, sampai nekat begini, sampai bawa-bawa soal budget dan level pemain. Kok bisa ngomong gini? Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya di sini. Luis Milla dinyatakan bersalah langgar kontrak, manajemen Persib Bandung menang di gugatan CAS Pengadilan Arbitrase Olahraga Dunia Jadi Harapanku. Di sisi lain ini, kabar terbaru soal sidang diungkapkan oleh manajemen Persib yang akhirnya buka suara. Penasaran apa perkembangannya? Begini penjelasannya. Bek Persib Bandung Nick Kuipers akui sosok striker PSM Makassar yang bergabung musim ini, yaitu Nermin Haljeta, punya kualitas bagus. Sampai bicara cerdas begini di hadapan media. Apa yang dia sampaikan? Simak ulasan beritanya hanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir PSM Makassar versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2024-2025. Luar biasa laga PSM Makassar versus Persib Bandung berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak, gitu hasil akhirnya, juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Jayalah Persibku, semoga juara lagi musim ini. Untukmu ku bernyanyi, berjuanglah kau demi harga diri sendiri. Aku PSM, di sini ku berdiri, maju terus tak. Nomor punggung 2, Nick Ana Maria Francois Kuiper. Nomor punggung 4, Gustavo Morena de Franca. Nomor punggung 5, Kakang Rudianto. Nomor punggung 10, Tirone Gustavo del Pino. Pelatih Persib Bojan Hodak terang-terangan akui kualitas permainan PSM Makassar sampai berani bicara hal tak terduga begini di depan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Ini kronologi selengkapnya. Tonton video sampai selesai. Ia menerangkan, kekuatan terbesar PSM Makassar berada dari segi fisik. Hal ini juga berdampak terhadap agresivitas permainan tim besutan Bernardo Tavares itu, sehingga sering melakukan tekanan dan memiliki daya jelajah yang luas.
PSM bermain lebih mengandalkan fisik, mereka melakukan pressing dan banyak berlari. Jadi kami menduga ini akan sengit, terangnya. Dari keterangan yang disampaikan Bojan Hodak, bisa disimpulkan Bojan Hodak akui kualitas hebat PSM. Respect. Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar, akhirnya berani jujur ke publik kagumi kualitas luar biasa hebat Persib Bandung, sampai nekat begini, sampai bawa-bawa soal budget dan level pemain. Kok bisa ngomong gini? Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya di sini. Mereka kehilangan pemain inti, namun kualitas pemain lapis keduanya juga sama seperti lapis pertama, kata Tavares. Dia juga menyebutkan bahwa Persib punya beberapa keunggulan lainnya, yakni pemain-pemain kunci musim lalu yang masih menjadi bagian dari tim dan mengantarkan Persib juara. Persib tim bagus dengan budget besar, mungkin salah satu tim dengan budget paling besar. Mereka tim juara, tidak kehilangan banyak pemain-pemain kunci. Bahkan mereka mendatangkan pemain-pemain bagus, katanya. Wah, terima kasih coach atas pujiannya. Persib akan terus berbenah ke depan. Luis Milla dinyatakan bersalah langgar kontrak, manajemen Persib Bandung menang di gugatan CAS Pengadilan Arbitrase Olahraga Dunia Jadi Harapanku. Di sisi lain ini, kabar terbaru soal sidang diungkapkan oleh manajemen Persib yang akhirnya buka suara. Penasaran apa perkembangannya? Begini penjelasannya. Persib Bandung akhirnya mengungkapkan posisi mereka terkait kabar yang menyebutkan bahwa klub tengah menggugat mantan pelatihnya, Luis Milla. Klub asal Bandung ini membeberkan bahwa mereka sedang menempuh jalur hukum terkait pelanggaran kontrak yang dilakukan Milla musim lalu. Direktur of Sporting PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Herawan, menjelaskan bahwa Persib menggugat Luis Milla karena dugaan pelanggaran kontrak setelah pelatih asal Spanyol tersebut mendadak mengundurkan diri ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration for Sport CAS. Milla secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya setelah pertandingan pekan ketiga Liga 1 musim 2023/2024, tepatnya pada 15 Juli 2023. Keputusan tersebut dianggap Persib sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ada. Dampak dari mundurnya Luis Milla secara mendadak pada musim 2023/2024 lalu tentunya terdapat konsekuensi yang harus diselesaikan secara hukum. Dan di antara kedua belah pihak, baik Persib maupun Luis Milla, tidak ada sama sekali mutual agreement, ujar Adhit. Adit juga menyebutkan bahwa pada hari Senin, 9 September 2024, Persib telah melakukan sesi audiensi dan hearing dengan CAS untuk membahas tuntutan hak Persib terhadap Luis Milla. Menurut Adit, Persib berkewajiban membayarkan sisa kontrak kepada pemain atau ofisial jika mereka memutuskan untuk menghentikan kerjasama. Namun dalam kasus Luis Milla, Adhit menegaskan bahwa Milla memutus kontrak secara sepihak sehingga ada kewajiban yang harus dikembalikan oleh Milla. Hal yang sama juga berlaku bagi pemain atau pelatih yang mengundurkan diri di tengah-tengah kontrak. Mereka berkewajiban membayarkan sisa nilai kontraknya, kata Adhit. Apa pendapat Anda tentang langkah hukum yang diambil Persib terhadap Luis Milla? Apakah menurut Anda keputusan ini adalah langkah yang tepat? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah. Bek Persib Bandung Nick Kuipers akui sosok striker PSM Makassar yang bergabung musim ini, yaitu Nermin Haljeta, punya kualitas bagus. Sampai bicara cerdas begini di hadapan media. Apa yang dia sampaikan? Simak ulasan beritanya hanya di sini. Kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin, selalu yang terbaik dalam menghadapi setiap pertandingan, kata Kuipers. Apakah ia, Nermin Haljeta, telah membuat 2, 3, atau 4 gol, atau bahkan tidak membuat gol pun? Kami selalu mempersiapkan diri semaksimal mungkin, kata bek asal Belanda tersebut.
Untuk pertandingan besok, maksudnya sore tadi, kami telah mempersiapkan diri selayaknya laga final, tidak peduli siapapun striker yang akan kami hadapi, tambahnya. Luar biasa memang mental bek tangguh Belanda satu ini. Diam-diam, PSSI incar adik pemain AC Milan yang usianya masih muda ini. Dia punya potensi bela timnas Indonesia tanpa proses rumit. Siapakah pemain hebat ini? Simak baik-baik. Exco PSSI Arya Sinulinga mengabarkan bahwa pihaknya sedang menangani naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Adapun pemain yang diincar menempati posisi bek dan gelandang. Ia pun menegaskan bahwa pemain yang diproses bukanlah nama-nama yang ramai dirumorkan belakangan ini. Yang pasti sedang kita proses, masih kita proses, dokumennya sudah diserahkan dan sedang dikaji. Nama-nama ini agak berbeda dengan yang diisukan, kata Arya Sinulinga. Menilik pernyataan Arya Sinulinga, kemungkinan dua pemain yang diincar PSSI adalah Tristan Goijer bek sayap dan Liano Reijnders gelandang. Tristan Goijer sempat dikabarkan telah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu mencuat beberapa bulan sebelum Piala Dunia U20 yang batal digelar di tanah air. Namun setelah itu rumor Tristan Goijer akan dinaturalisasi menjadi WNI mereda. Soal kualitas, Tristan Goijer adalah sosok yang potensial untuk timnas Indonesia. Ia baru berusia 19 tahun dan sudah mencatatkan 13 penampilan bersama tim utama Ajax Amsterdam pada musim 2023. Musim ini untuk mendapat menit bermain lebih banyak, Ajax Amsterdam meminjamkan Tristan Goijer ke klub divisi 1 Belanda lainnya, PEC Zwolle. Sedangkan Liano Reijnders, rumor mengenai pemain tersebut belum pernah muncul. Liano Reijnders merupakan adik dari Tijani Reijnders gelandang yang bermain untuk AC Milan yang juga sempat diincar PSSI. Liano Reijnders bermain untuk PEC Zwolle di divisi 1 Belanda 2023. Setelah 32 penampilan, Liano Reijnders telah mencetak 3 gol dan 1 assist. Baik Tristan Goijer maupun Liano Reijnders sama-sama merupakan pemain dengan potensi besar untuk membela timnas Indonesia. Apabila memang benar keduanya yang diincar, maka PSSI sudah berada di jalan yang tepat. Berita transfer timnas Indonesia. Serie A makin kental nuansa Indonesia. Andalan Sintayong di timnas akui kepincut gabung Liga Italia dan jadi rival pilar Garuda. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye mencurahkan isi hatinya ingin bermain di salah satu klub Liga Italia layaknya JIDES pada bursa transfer musim panas. Selama masa pramusim Liga-Liga Eropa, kabar pemain yang mendapatkan julukan The Professor itu kini belum terdengar lagi. Tom Haye sempat dirumorkan bakal bergabung dengan klub pengusaha asal Indonesia, yakni Como FC. Klub promosi Serie A Liga Italia itu sempat dikaitkan untuk mendatangkan Tom Haye meski akhirnya hal tersebut tidak terwujud. Di tengah masa depannya yang masih gonjang-ganjing, Tom Haye kini mencurahkan isi hatinya yang memiliki mimpi bermain di salah satu klub top di Liga Italia. Saya suka negara Italia, jadi saya ingin bermain untuk salah satu tim terbaik di sana, ucap Tom Haye. Meski begitu, ternyata gelandang timnas Indonesia itu pernah berkarier di Liga Italia pada 2018 lalu. Dirinya tergabung bersama skuad Lecce yang saat itu bermain di kasta kedua Liga Italia atau Serie B dengan status bebas transfer. Di Serie B, pemain berusia 29 tahun itu tampil sebanyak 13 pertandingan dengan menciptakan 1 assist. Padahal kontribusinya di lapangan tengah sangat membantu Lecce yang saat itu berhasil promosi ke Serie A. Sayangnya usai naik kasta, klub Italia itu justru melepas Tom Haye hingga akhirnya bergabung dengan klub Belanda ADO Den Haag. Jika mimpi Tom Haye terwujud untuk bisa kembali ke Liga Italia, maka dirinya akan menyusul JIDES yang terlebih dahulu bermain di Liga Italia.
Tak hanya itu, kehadiran Tom Haye bakal menambah nuansa pemain berdarah Indonesia di Italia usai Kevin Dix juga dikaitkan untuk bergabung dengan Como FC. Mimpi The Professor itu bakal menciptakan derby Indonesia di Liga Italia jika dirinya tak bergabung ke Venezia yang merupakan klub yang dibela Jay Inzes. Kata-kata Elkan Bagot usai gabung Blackpool. Beri kode akan gabung ke timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Australia kah? Ini pernyataan hebatnya. Bikin semua terkagum-kagum. Elkan Bagot resmi gabung Blackpool di musim 2024. Back Indonesia itu mengungkap perasaannya gabung The Tangerines. Bagot pindah klub di musim panas ini. Pemain 21 tahun itu dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool semusim penuh. Kepindahan ini disambut antusias Bagot. Pemain yang musim lalu tersisih dari skuad Ipswich Town itu tak sabar ambil bagian bersama Blackpool. Sungguh perasaan yang luar biasa akhirnya berada di sini dan saya bersemangat untuk memainkan peran saya dalam musim yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, kata Bagot di situs resmi Blackpool. Saya telah melakukan percakapan yang baik dengan pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Cara tim bermain, grup yang sudah ada, semuanya sangat positif. Saya kenal sejumlah pemain lain yang juga ada di sini dan mereka semua menyampaikan hal-hal baik. Saya menantikan musim mendatang dan tidak sabar untuk memulainya, ungkapnya. Dengan pindah ke Blackpool, Bagot masih akan berlaga di League One musim depan. Untuk 3 musim beruntun pemain Indonesia itu berlaga di kompetisi kelas 3 sepak bola Inggris tersebut. Transfer ke Blackpool juga memastikan Elkan Bagot masih belum bisa berlaga di Premier League musim depan. Padahal Ipswich Town berhasil promosi ke Premier League setelah berhasil finish kedua di Championship musim lalu. Bersama timnas Indonesia, Nathan Chu Aon ingin ciptakan sejarah. Loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Back timnas Indonesia Nathan Chu Aon mengungkapkan dirinya bertekad menciptakan sejarah dengan membawa merah putih lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia sekarang ini sudah melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka telah melangkah ke babak ketiga. Namun di babak ini Indonesia akan bertemu dengan lawan-lawan kelas berat di grup C. Timnas Indonesia sejauh ini telah berhasil mencetak sejumlah sejarah. Namun Nathan Chu Aon dan kawan-kawan tidak merasa puas. Nathan mengatakan dirinya dan rekan-rekannya ingin mencetak sejarah lagi. Caranya dengan membawa Indonesia berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tentu saja tujuan kami adalah lolos ke Piala Dunia dan mengukir lebih banyak sejarah. Apa yang telah kami capai sungguh luar biasa, serunya pada laman resmi FIFA. Nathan Chu Aon kemudian membeberkan misi pribadi yang diusungnya selain membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ia berharap pengalamannya di level internasional bisa membuatnya jadi pemain yang lebih baik. Dengan demikian, ia bisa berkembang juga di level klub. Selama ini Nathan memang kurang bersinar di level klub. Secara pribadi, saya ingin terus berkembang untuk mengetahui level apa yang dapat saya capai. Saya rasa saya berkembang dengan baik di tim nasional dan inilah saatnya untuk menunjukkannya di level klub untuk terus berkembang di sana dan menjadi pemain terbaik yang saya bisa. Seru Nathan.